Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biba Hairani dari Prodi Manajemen Syariah dengan NIM 2892150060 dan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Universitas Pancasila. Pengertian asuransi. Yang pertama, usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa yang mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan yang tertanggung. Yang kedua, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping itu bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Prinsip dasar asuransi yang pertama yaitu insurable interest. Prinsip ini ditunjukkan untuk menjaga agar orang yang membeli pada asuransi tidak melakukan klaim atas sesuatu yang tidak mereka miliki atau secara tidak langsung mempengaruhi mereka. Yang kedua, indemnity, yaitu rugi dalam asuransi berarti bahwa suatu pola melindungi Anda dan kerugian yang terjadi atas sesuatu yang diasuransikan. Yang ketiga, Uberam Fidei atau Atmos Good atau itikat baik berarti bahwa perusahaan asuransi bergantung pada tertanggung untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang dirinya atau apapun yang diasuransikan. Jika ingin mendapatkan asuransi kesehatan, itikat baiknya berarti bahwa Anda harus mengungkapkan kondisi kesehatan yang sebenarnya termasuk kondisi yang sudah terjadi sebelumnya. Keempat, subrogation. Subrogation adalah hak perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mungkin telah menyebabkan klaim terhadap asuransi Anda. Sebagai contoh, jika seseorang terlibat dalam kecelakaan mobil yang bukan disebabkan oleh orang tersebut, perusahaan asuransi memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari orang yang menyebabkan kecelakaan atau perusahaan asuransinya. Pengertian masalah potensial dan jenis asuransi. Asuransi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni insurance yang artinya pertanggungan. Pengertian pertanggungan juga memiliki arti sebagai petunjuk atau agreement yang penyetujuan antara pihak bank sebagai penyedia asuransi kepada pihak nasabah. Perusahaan asuransi ini akan mengganti kerugian dari nasabahnya yang berkaitan dengan hal yang mereka asuransikan. Untuk mendapatkan jaminan pertanggungan ini, maka pihak nasabah wajib membayarkan sejumlah uang atau premi setiap bulan atau tahun dalam jangka waktu tertentu. Pengertian asuransi atau pertanggungan ini adalah suatu perjanjian antara pihak penanggung dengan tanggung. Unsur dalam asuransi ada 3 yaitu seperti yang dijelaskan di bawah. Penghimpun dana masyarakat yaitu meliputi 3 yang bisa kalian baca sendiri. Fungsi dana pensiun ada 3. Yang pertama sebagai asuransi yaitu dana pensiun bisa dimanfaatkan ketika yang bersangkutan mengalami cacat ataupun meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiunnya. Yang kedua sebagai tabungan, yaitu dana pensiun bisa dimanfaatkan sebagai tabungan yang bisa dilihat berapa saldonya setiap bulan. Yang ketiga jaminan masa pensiun. Inilah fungsi yang paling utama, yaitu untuk menjamin kelanjutan pendapatan seseorang ketika sudah tidak bekerja lagi karena memasuki usia pensiun. Tujuan dana pensiun yang pertama memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerjanya di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan segi batiniah sehingga dapat menurunkan over karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Pengertian dan prinsip dasar dana pensiun. Prinsip dana pensiun sendiri yaitu mengelola dana dalam jangka panjang yang bertujuannya adalah memberikan jaminan penghasilan terhadap para pekerja yang ketiga, akuntabilitas atau accountability. Yang keempat, transportasi atau keterbukaan atau transparansi.
Yang kelima, perlindungan konsumen. Yang keenam, struktur pengendalian internal. Dan yang ketujuh, kualifikasi badan penyelenggara. Manfaat pensiun. Pensiun normal. Normal requirement usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Jumlah manfaat pensiun yang diperoleh seorang karyawan dengan pensiun dipercepat biasanya dihitung berdasarkan actuarial equivalent dari jumlah pensiun yang telah terakumulasi sampai tanggal pensiun dipercepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.